Tanah berceceran akibat proyek pembangunan kedai mie di Jati Asih, pemotor berjatuhan. Reportika Kota Bekasi, viral video terjadinya kecelakaan puluhan pengendara roda 2 yang terjatuh di Jalan Raya Jati Asih, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi. Rabu sore, tanggal 25 Juli tahun 2024. Para pengendara roda 2 yang terjatuh imbas adanya truk pengangkut tanah basah yang tercecer di sepanjang Jalan Raya Jati Asih, diduga berasal dari truk yang mengangkut tanah untuk proyek pembangunan kedai mie gacoan. Warga sekitar bernama Ramli membenarkan adanya ceceran tanah di jalan raya, yang mengakibatkan banyak pengendara roda 2 terjatuh. Jadi tiap hari asal saya parkir, pasti walaupun istilahnya dia nggak kencang, ngerem mendadak jatuh. Karena kondisi jalan seperti ini, Pak. Jadi bagaimana orang nggak pada jatuh? Air dicampur dengan tanah gunungan, dan sedang jalan tanah, nah tiba-tiba pada jatuh. Setelah mobil keluar pun lebih parah lagi. Nah itu jadi yang bikin jalanan licin ini ya karena satu tercampur air, jadi ya begitu akibatnya. Jadi bukan satu dua, Pak, udah lebih dari 10. Itu mobil keluarnya dari mana, Bang? Itu keluar dari sebelah sana, Pak, itu mobil tuh. Jadi pengurukan itu, yang akan dijadikan gudang apa PT apa, saya kurang paham. Nah, Dibuangnya kemana? buangnya ke dalam ke bawah. Tapi di saat dia keluar, mobil itu kosong, malah justru yang kosong itu malah pada jatuh, keadaan di tanah merah. Jadi Itu mengganggu jalan. berapa meter, Bang, apa tanah berceceran di jalan? Wah, ada hampir 1 kiloan lah. Dari panjang jalan ke arah Pasar Rebo itu masih nempel tanahnya. Berikut kalau kering ini tambah debu. Orang jalan tuh kelilipan, Pak, ada debu. Jadi mengganggu juga itu polusinya itu berpengaruh berat bagi pengendara. Udah berapa lama ini tanah berceceran ada? Tanah berceceran ini saya ingat saya udah ada 5 hari, Pak. 5 hari? 5 hari ya, sebetulnya 5 hari. Sudah ada penanganan belum? Belum ada, Pak. Belum ada? Kalau untuk masalah penanganan belum ada. Paling warga setempat aja di mengenai. Jadi warga setiap lewat dan pengendara pun ini apa sih, ada apa sih ini, seperti itu, Pak, pertanyaannya. Seperti gini gimana nih harapannya, Bang? Ini kalau ini untuk yang terbaiknya ini, Pak, ini harus dari orang di Pemda apa harus mengontrol, mengecek ini, Pak. Jadi semua tuh warga yang ada di sini ya, pengendara itu jadi tidak merasa terganggu. Dan jangankan siang, Pak, malam aja tidak ada angin, tetap debu, Pak, mata masuk. Ini penanganan luarnya seperti ini, harusnya bersihin ya. Yang punya pengusaha itu harus ditegur. Ini gimana nih jalan supaya begini, ini kan pengaruh juga jalan ini. Ini mau dibangun apa sih, Pak? Kayaknya dibangun PT deh, Pak. Di gacoan ya, Pak. Sejatinya, pembangunan proyek apapun termasuk pembangunan restoran harus memenuhi aspek keselamatan, dan aturan yang ada juga harus ditaati. Hal itu sangat penting, demi keselamatan dan kelancaran bersama. Hurul Mustafa selaku Ketua JPL, jurnalis pecinta lingkungan, menyayangkan adanya kejadian tersebut. Menurutnya di balik sebuah pembangunan harus ada aturan yang ditempuh. Kejadian seperti ini bukan baru kali pertama terjadi, tapi catatan pentingnya penerapan aturan dan ketegasan pemerintah dalam menjalankan aturan. Dalam setiap pembangunan, yang paling penting adalah aspek keselamatan, makanya perlu dipertanyakan terkait andalalin proyek tersebut, ujar Hurul. Kami meminta agar Pemkot Bekasi memeriksa kelayakan dan perizinan dari proyek tersebut. Kalau memang tidak memenuhi aturan yang berlaku, tutup saja sementara, sampai ada komitmen tentang keselamatan, karena walaupun sifatnya sepele soal tanah berceceran, tapi imbasnya orang atau pengendara motor bisa masuk rumah sakit, tegasnya. Camat Jati Asih Azhari membenarkan adanya kejadian tersebut dampak dari adanya proyek tersebut, bahkan Azhari menyebutkan jika proyek tersebut tidak ada konfirmasi dengan pemerintah dan lingkungan setempat. Tidak dilakukan treatment berdasarkan pengangkatan dan pembersihan sebagaimana standar yang biasanya dilakukan saat adanya pengangkutan dan pengurugan tanah, papar Azhari. Dari Kota Bekasi, Sule Reportika melaporkan.